Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat penebus dosa-dosa kami, yang telah menganugerahkan Roh Kudus sebagai penolong, penuntun, pemimpin, dan pembimbing kami. Kami mengucap puji syukur terima kasih Tuhan. Kami telah menyembah dan memuliakan, membesarkan nama-Mu. Tiba saatnya kami akan mendengar sebagian kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong kami. Kami manusia yang tidak berdaya, tanpa pimpinan tuntunan bimbingan-Mu. Mampukan kami oleh kuasa Roh-Mu yang kudus, supaya kami mengerti kebenaran firman-Mu. Dan kebenaran firman-Mu ini Tuhan, membawa kami mempunyai pedoman hidup berkemenangan sampai Engkau datang yang kedua kali, atau sampai Engkau menjemput kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Saya mengucapkan terima kasih kepada majelis dan Bapak Pendeta Randy atas kesempatan yang masih diberikan kepada saya untuk berbagi kebenaran firman. Dan saya diberi tema berbuah dalam pergumulan. Yang dasar penggalian firman dari 1 Petrus 2 ayat 20 sampai 25. Kita sudah baca dan kita tidak perlu ulang lagi. Bapak Ibu Saudara-saudara, sebelum kita belajar firman Tuhan, saya ingin kita mengetahui dulu bahwa 1 Petrus 1, surat 1 Petrus ini ditulis oleh Rasul Petrus, diperuntukkan kepada orang-orang pendatang, jemaat-jemaat yang ada tersebar di 4 atau 5 wilayah itu, Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, sama Britania. Nah, surat ini Rasul Petrus tujukan untuk mengembalakan mereka, di mana pada saat itu terjadi suatu kondisi yang sangat sukar. Surat ini ditulis Petrus pada zaman pemerintahan Kaisar Nero. Dan pada saat itu, di zaman surat ini ditulis, Kaisar Nero itu kaisar yang sangat kejam. Begitu kejamnya, kita lihat ya kekejaman Kaisar Nero. Itu ada 7 yang saya dapat: meracuni Kaisar Claudius. Yang kedua, mengeksekusi mati ibunya sendiri, membunuh saudaranya, menghamburkan uang dengan berjudi, istrinya dia bunuh dengan kejam, dan membakar kota Roma. Dan kota Roma yang dibakar itu, dia bilang dia memfitnah bahwa orang Kristen pada saat itu yang membakarnya. Jadi orang Kristen pada zaman itu, jemaat itu dikejar-kejar untuk ditangkap dan dibunuh karena membakar kota Roma. Jadi Bapak Ibu, surat ini Petrus buat untuk melayani jemaat-jemaat itu. Nah, yang menjadi pertanyaannya, apakah surat Petrus itu masih bisa kita pakai di zaman sekarang? Masih relevan enggak surat Petrus itu? Karena pada saat surat Petrus dibuat itu kan terjadi kekejaman yang begitu hebatnya. Sehingga apakah surat Petrus itu dibuat untuk melindungi jemaat supaya tidak ditekan oleh penguasa mayoritas yang
yang pada saat sekarang ini kita kan sudah mendapatkan deklarasi PBB mengenai hak asasi manusia. Ada 30 pasal, tetapi ada salah satu pasalnya ditulis begini, setiap orang memiliki hak untuk tidak diperlakukan dengan keji. Apakah surat Petrus yang kita baca tadi masih relevan enggak untuk kita ikuti saat itu? Apakah surat Petrus itu dia buat karena ada tekanan dari pihak mayoritas? Nah, dia pihak minoritas. Apakah dia buat surat itu untuk supaya pihak minoritas tidak tertekan oleh pihak mayoritas? Nah, kita bilang minority complex. Karena kalau dia buat surat itu supaya melindungi jemaat, supaya tidak melakukan hal-hal yang membuat pihak mayoritas semakin geram mengejar, maka ini tidak berlaku lagi untuk zaman sekarang yang sudah ada deklarasi PBB, hak asasi manusia, karena sudah tidak berlaku lagi. Nah, kalau kita baca lebih dalam surat Petrus itu, ternyata Petrus buat surat itu bukan untuk melakukan kegiatan-kegiatan supaya pihak mayoritas diuntungkan. Tetapi surat Petrus itu dia ajarkan kepada kita supaya kita bisa berbuah di dalam pergumulan mengikuti teladan Yesus Kristus. Jadi surat Petrus itu masih relevan untuk kita lakukan sekarang karena surat itu tidak didasarkan atas dasar pihak minoritas untuk menyenangkan pihak mayoritas supaya tidak membuat peraturan-peraturan yang semakin menekan. Nah, kita akan belajar bagaimana supaya kita bisa berbuah di dalam pergumulan. Maksudnya berbuah baik di dalam pergumulan. Nah, untuk supaya kita tahu berbuah baik di dalam saat kita bergumul, itu tertulis dalam 1 Petrus 2 ayat 22, 20 dan 23. Konkretnya seperti ini. Ia tidak berbuat dosa. Tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Maksudnya konkretnya berbuah kebaikan di dalam pergumulan. Beberapa waktu yang lalu saya melihat di berita TV ada 2 orang sedang isi bensin di pom bensin. Naik motor, yang pertama masuk ke pom bensin, kemudian kedua bersama dengan dia membonceng istrinya. Tiba-tiba pengendara motor yang kedua turun dari motor, dia pergi ke motor yang ke depan, terus dia pukul pengendara motor yang pertama. Kemudian dilerai oleh satpam pom bensin, dibawa ke kantor polisi. Ketika ditanya, jawabannya, saya tersinggung karena pengendara motor pertama melihat saya tersinggung. Bapak Ibu, pengendara motor kedua tersinggung cuman melihat mata pengendara motor pertama, nggak tahu matanya bagaimana melihatnya, dia tersinggung, dia turun dari motor, dia pukul. Nah, apakah surat Petrus ini mampu kita lakukan? Berbuah dalam kebaikan di saat bergumul.
kenyataannya di lapangan ketika ada pergumulan, susah kita untuk berbuah kebaikan. Kalau kita dicaci, pasti kita akan membalas dengan caci. Ketika kita dipukul, pasti kita akan membalas kepukul. Ada istilah, kalau saya lagi makan di warteg, ada orang-orang preman yang lagi duduk makan juga, mereka suka ngobrol, mereka bilang, kalau mereka jual ya saya beli. Artinya kalau saya dilakukan sesuatu yang jahat, saya akan melakukan lebih jahat lagi. Itu yang terjadi di lapangan. Tidak mungkin sesuatu pergumulan bisa berbuah yang baik. Tetapi terima kasih Tuhan, kita punya Alkitab. Kita punya Alkitab mengajarkan sesuatu. Alkitab kita bilang bahwa kita mampu berbuah yang baik pada saat bergumul. Dan kalau kita baca di Roma 1 ayat 16 sampai 17, kata-katanya bilang begini, Injil adalah kekuatan Allah, karena terletak kebenaran Allah ada di dalamnya. Artinya kalau kita baca Alkitab, kita harus yakin apa yang ditulis di Alkitab kita mampu lakukan. Bukan karena kekuatan kita, tetapi karena firman Tuhan, Allah yang buat, Allah yang perintah, Allah yang akan memberi kekuatan kepada kita untuk kita lakukan. Nah, dari pembacaan itu kita mendapatkan cara Alkitab membawa kita bisa berbuah ketika kita bergumul. Nah, saya mendapatkan dari pembacaan kita tadi ada dua hal yang kita bisa ambil supaya kita bisa berbuah yang baik pada saat bergumul. Yang pertama tuh kasih karunia, kita bisa baca di 1 Petrus 2 ayat 20, dan kedua teladan Kristus 1 Petrus 2 ayat 21. Kita akan lihat bagaimana ini bisa terjadi sehingga kita bisa berbuah yang baik di saat kita sedang bergumul. Yang pertama itu kasih karunia. 1 Petrus 2 ayat 20 mengatakan, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia. Maksudnya apa ini? Itu adalah kasih karunia. Kita bisa berbuat baik pada saat pergumulan, itu adalah kasih karunia. Nah, kita akan menggunakan ayat-ayat Alkitab lainnya. Kenapa perbuatan baik pada saat bergumul itu bisa terjadi? Itu adalah kasih karunia, bukan karena kekuatan kita. Ayat yang pertama, Yohanes 8 ayat 34. Tuhan Yesus berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Kalau Bapak Ibu baca ini, artinya orang berdosa tidak mungkin bisa berbuat baik. Karena orang berdosa akan berbuah dosa. Artinya, pohon mangga akan berbuah mangga, pohon rambutan akan berbuah rambutan. Pohon mangga tidak mungkin berbuah rambutan, tidak mungkin. Orang berdosa tidak mungkin berbuah sesuatu yang baik, tidak mungkin. Kalau begitu jalan keluarnya bagaimana dong? Supaya kita bisa berbuat baik pada saat kita bergumul. Ayat berikut Tuhan berikan kepada kita melalui firman-Nya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalib, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Maksudnya, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalib. Manusia lama kita adalah manusia yang berdosa.
Manusia berdosa pasti akan berbuah dosa. Dari pernyataan Roma 6 ayat 6 dikatakan bahwa karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalib. Apa yang Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, ternyata itu menjadi gambaran juga buat kita, menjadi masukan buat kita bahwa tubuh dosa kita itu turut disalib sebagaimana Tuhan Yesus disalib. Ketika tubuh dosa kita disalib, maka dosa hilang kuasanya. Karena tubuh dosa kita sudah mati di atas kayu salib. Tubuh dosa yang berbuah dosa sudah mati di kayu salib, tidak mungkin lagi berbuah dosa. Itu jalan keluar yang Allah berikan kepada kita melalui Tuhan Yesus. Kalau begitu, setelah tubuh lama kita yang berbuat dosa sudah disalib bersama-sama dengan Tuhan Yesus, sehingga kita tidak lagi berbuah dosa, selanjutnya langkah berikut menurut firman Tuhan terlihat di Roma 6 ayat 22. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Nah, setelah tubuh dosa kita turut disalib bersama-sama dengan Tuhan Yesus, kita sekarang bukan lagi menjadi hamba dosa, kita sekarang menjadi hamba Allah. Dan ketika kita menjadi hamba Allah, menurut firman Tuhan Roma 6 ayat 22, kita dimampukan berbuah yang baik. Berbuah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Jadi sekarang menurut firman Tuhan, kita bisa berbuah sesuatu yang baik. Walaupun kita ada di dalam pergumulan. Karena menurut Roma 6 ayat 22, setelah tubuh dosa kita disalib, kita menjadi hamba Allah, bukan lagi menjadi hamba dosa. Sehingga kita dimampukan berbuah yang baik. Dan buah-buah yang baik itu membawa kita kepada hidup yang kekal. Bapak Ibu, semakin lama semakin saya mendalami firman Tuhan, saya menyadari firman Allah yang benar adalah Alkitab. Dia menyelesaikan dosa kita dengan terstruktur, sistematis, dan bisa dipertanggungjawabkan. Kita bisa berbuat dosa dan menghasilkan buah dosa. Tetapi dengan anugerah Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib membebaskan kita dari dosa, kita menjadi hamba Allah dan dimampukan berbuah sesuatu yang baik, yang berguna untuk kehidupan yang kekal. Dari pernyataan ini, kita akan mendapatkan kemampuan, kita bisa berbuat baik. Kalau ada orang marah, kita akan tidak membalas dengan marah. Itu bukan karena kemampuan kita, tetapi karena pekerjaan Allah melalui Tuhan Yesus. Sehingga melalui firman Allah ini kita bisa menjadi punya parameter. Ketika kita tidak bisa berbuah baik di dalam kehidupan kita, jangan-jangan ada sesuatu yang kita belum mengerti dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan buat kita di atas kayu salib. Kita belum memahami benar, sehingga mestinya di dalam rumah tangga Kristen ada kebaikan. Di dalam rumah tangga Kristen yang beriman percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pasti mampu bisa berbuat baik. Kenapa? Itu bukan pekerjaan kita, itu pekerjaan Allah melalui Tuhan Yesus.
Ini yang kita sebut kasih karunia. Jadi semua hal yang baik yang kita lakukan, yang bisa kita lakukan, itu bukan karena intelektual kita, bukan karena pendidikan kita, tetapi anugerah Allah. Berikut teladan. 1 Petrus 2 ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagi kamu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Dari ayat ini kita menyadari bahwa kemampuan kita berbuat baik di dalam pergumulan itu bukan karena kekuatan kita, itu kasih karunia. Dan itu diberi teladan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri, karena Dia taat akan perintah Bapa, sehingga Dia mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, supaya kita mampu mempunyai kasih karunia yang memampukan kita berbuat baik pada saat ada pergumulan hidup. Bapak Ibu, di dalam perjalanan saya pada tahun 2023, saya mengalami stroke. Begitu terpukulnya saya. Saya kira sudah cukup dapat kena stroke tahun 2023. Tahun 2024 serangan jantung sehingga pasang ring. Penyempitan 90%. Di tahun yang sama saya diundang khotbah di sini. Saya tiba-tiba mengabarkan saya nggak bisa khotbah di sini karena saya mendapatkan serangan pembesaran prostat, sehingga saya masuk GGD dan dipasang kateter. Saya mendapatkan 4 penyakit: stroke, serangan jantung, pembesaran prostat, dan penyakit gula. Terpukul saya karena pada saat itu saya masih bekerja di rumah sakit dan akhirnya saya harus meninggalkan rumah sakit, tidak bisa bekerja lagi karena kondisi kesehatan saya. Jadi saya cuma bekerja di klinik gereja yang dari dulu sudah saya melayani di tempat itu, dan perlu perjalanan panjang yang pada akhirnya saya dapat khotbah dengan judul ini, bagaimana bisa berbuah di saat kita lagi sedang bergumul. Dan Bapak Ibu, saya bisa khotbah gampang ngomong di sini, tetapi menjalaninya tidak mudah. Kalau kita tidak punya iman percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang senantiasa setia menyertai kita, kita tidak akan mungkin kuat. Karena pada saat itu saya masih mesti membiayai anak-anak saya sekolah. Tiba-tiba segala sesuatu stop semua karena penyakit. Ada banyak macam pergumulan hidup yang saya tahu jemaat pasti alami. Sakit, penyakit, tiba-tiba mungkin perusahaannya ambruk tiba-tiba atau apapun, saya tidak tahu. Tapi Bapak Ibu, saudara-saudara, melalui firman-Nya Tuhan menjamin bahwa dari kitab Yeremia saya mendapat kekuatan. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan, untuk menghadirkan kehidupan yang penuh dengan pengharapan. Saya pegang itu dan saya berangsur-angsur semakin kuat dan mengimani bahwa Tuhan tidak pernah salah. Kita mampu berbuat sesuatu yang baik pada saat bergumul ketika kita senantiasa beriman percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan ketika saya menyiapkan khotbah ini, saya dicerahkan dengan suatu pemahaman buat manusia, penderitaan, pergumulan hidup, lembah kekelaman, hal yang menyulitkan.
membuat tidak nyaman hidup. Tetapi buat Tuhan, jalan mujizat, jalan janji firman Tuhan digenapi dalam hidup kita. Supaya kita dapat berbuah dalam pergumulan, hingga dapat bersaksi dalam hidup akan kebesaran Tuhan. Sebagai penutup kesimpulan, kita mampu berbuah di dalam pergumulan asal kita senantiasa ingat bahwa itu semua kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita, dan Tuhan sudah memberikan teladan. Kalau Dia sudah memberikan teladan bahwa kita pasti mampu, karena Tuhan Yesus yang menolong kita, memampukan kita berbuah, dan kita dapat bersaksi kebesaran nama Tuhan di dalam hidup kita sampai Tuhan memanggil kita, dan kita dapat mengakhiri pertandingan kehidupan dengan baik dan memelihara iman. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kebenaran firman, bahwa kami mampu berbuah pada saat pergumulan, karena itu adalah kasih karunia dan teladan yang Engkau telah berikan kepada kami. Selama kami beriman percaya kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami akan mampu berbuah dan bersaksi akan kebesaran Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi pedoman kami untuk hidup berkemenangan sampai Engkau datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.